spesial ya, tim spesial generasi muda. Oke, bilang kenceng ya. Ya, ini pasti bisa nih ya. Kita coba. Semut. Gajah. Besar. Gajah. Gini ya. Ya, itu ya. Semut. Gajah. Semut. Gajah. Iya. Oke, tepuk tangan buat yang ada di sekarang. Luar biasa ya. Jadi kalau kita bicara semut dan gajah itu ada filosofinya tersendiri ya. Jadi kalau gajah itu kalau kita main suit itu bisa dikalahkan sama siapa? Kalau suit gajah dikalahkan sama semut ya. Ya ternyata gajah yang besar itu bisa dikalahkan oleh semut yang kecil ya kan. Nah, di sini kita ambil hikmahnya bahwa semut yang kecil pun ketika mereka bersatu ya, ternyata mereka itu bisa mengalahkan sesuatu yang besar. Melambangkan bahwa semut itu juga mempunyai ketekunan dan semangat juang yang tinggi, seperti itu ya. Jadi semut bisa mengalahkan yang besar, mempunyai semangat juang yang tinggi. Nah, hal ini juga sama dengan kita jemaat di KJ Mulaan, bahwa kita semua mempunyai, apabila kita mempunyai ketekunan, semangat juang dan semangat kebersamaan, maka ini akan menjadi kekuatan yang besar dan mengalahkan tantangan yang besar yang ada di kehidupan kita. Seperti itu ya. Jadi tetap kompak ya, tetap semangat ya, tetap kompak. Ya, tetap semangat. Semangat. Ya, tepuk tangan buat kita semua. Terima kasih. Siapkan hati kita. Sejujurnya yang baru
siapkan hati kita. Curahkan nurani Tuhan. Firman-Mu Tuhan. Firman-Mu Tuhan. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman. Kepada Bapak Pendeta Aldi, kami berserah. Shalom. Kita akan persiapkan kita, hati kita. Sebab itu mari kita mohon berkat Tuhan. Bapak Surgawi, sungguh luar biasa karyamu dalam kehidupan kami. Hari lepas hari Engkau menuntun kami, memberkati kami. Dan saat ini pula ya Tuhan, kami mempersiapkan diri hati kami untuk mendengarkan firman. Terahkan hidup kami ya Tuhan dengan firman-firman, sehingga boleh kami menjadi terang, kami menjadi luar biasa bagi pelayanan kehendak-Mu di dunia ini. Berkati kami ya Tuhan dengan firman-Mu yang keluar dari Injil Yesus Kristus. Amin. Adik-adik yang terkasih, Bapak Ibu dan seluruh jemaat GKJ Ngulaan, untuk firman Tuhan saat ini akan saya bacakan dari Injil Matius. Injil Matius 23 ayat yang 11 yang demikian firman Tuhan.
barang siapa terbesar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Amin. Jemaat yang dikasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, akan coba saya bacakan untuk kita bersama memahami juga di dalam Matius 20 ayat 26. Tidaklah demikian di antara kamu, barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Ada yang terkasih, tema saat ini adalah mengasihi dan melayani. Mengasihi dan melayani. Siapa yang senang mengasihi? Bapak Ibu? Ya, senang mengasihi. Siapa yang senang melayani? Ini dua kubu. Melayani oke. Oke atau tidak? Mengasihi ya. Mengasihi dan melayani. Siapa yang pertama kali mengasihi? Ada ya? Tahu? Siapa yang paling pertama mengasihi? Mengapa Tuhan Yesus? Mengapa Tuhan Yesus? Karena kita perlu dikasih atau dikasihani? Ayo, siapa yang perlu dikasihani? Cung, tunjuk jari. Siapa yang perlu dikasihani? Siapa yang perlu dikasih? Enggak ada juga. Perlu dikasih juga enggak ada, yang perlu dikasihani apalagi enggak ada. Sedangkan Tuhan mengasihi sungguh luar biasa bagi kita sekalian. Kemudian juga tentang melayani. Sungguh luar biasa seharusnya dalam kehidupan kita setiap orang itu mau melayani. Kenapa? Karena Kristus melayani. Apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam kehidupan ini. Saat ini kita akan bersama-sama menggali kehidupan kita. Sudah selama 109 tahun GKJ Ngulaan ini menerima taburan firman Tuhan, Injil Tuhan bagi kehidupan ini, sehingga kita jemaat yang dikasihi Tuhan juga harus merasakan kebersamaan karena kita sudah disatukan di dalam Kristus Yesus, yang kunci pokoknya adalah melayani. Kadang-kala pelayanan dalam kehidupan kita ataupun apa yang kita berikan bagi pelayanan dengan kasih itu kadang-kala tidak menjadikan kita dihargai, demikian. Kadang-kala bahkan banyak hal yang dianggap itu sebagai hal yang tidak mungkin di dalam kehidupan ini, mengasihi orang yang tidak mengasihi kita, melayani orang yang tidak melayani kita. Dan inilah yang diajarkan Kristus kepada kita melalui penginjil-penginjilnya, para rasulnya, dan para nabinya. Nah, inilah yang perlu kita kobarkan semangat. Seperti saat hari ini kita bersama-sama berkumpul di samping gereja ini dengan api unggun, dengan tujuan bagaimana kita beriman teguh, berkobar terus
iman kita teguh di dalam Kristus Yesus. Beriman teguh. Dan kemudian juga pelayanan kita tetap berkobar. Pelayanan kita tetap berkobar. Apapun tantangannya, apapun hambatannya, perlu tetap berkobar. Perlu tetap berkobar. Semangat itu apapun tantangannya di dalam kehidupan ini. Karena Tuhan yang mengasihi kita, menghendaki kita untuk melayani. Tidak untuk dilayani di dalam kehidupan ini. Paulus sebagai seorang yang sungguh luar biasa bersama dengan rasul-rasul, dia melayani Tuhan sampai titik darah penghabisan. Dia berkibar kepada Kristus untuk tetap mengorbankan hidupnya bagi kedamaian, bagi cinta kasih yang sungguh luar biasa itu. Cinta kasih yang sungguh luar biasa itu. Sungguh, Paulus yang berjalan di dalam penginjilannya, mewartakan cinta kasihnya, kedamaiannya, sungguh dia mengorbankan segalanya bagi kemuliaan Tuhan. Demikian pula Petrus dan juga rasul-rasul yang lain, Yakobus, semuanya untuk melayani Tuhan. Semuanya bagi Tuhan. Demikian pula saat ini kita akan bersatu mengobarkan jiwa kita, hidup kita bagi pelayanan, bagi kemuliaan Tuhan. Jadi kita membulatkan tekad, semangat di dalam kehidupan ini, tidak untuk dilayani, tapi kita akan bersama-sama melayani apa yang menjadi kehendak Tuhan. Biarlah kasih kita, cinta Tuhan juga dirasakan oleh setiap orang, apapun tantangannya. Demikian pula saat ini kita bersama-sama juga melihat, merasakan kehidupan berbangsa dan bernegara, negara Kesatuan Republik Indonesia ini. Mari kita persembahkan juga bagaimana kita menjaga kesatuan, bagaimana kita menjaga kedamaian dengan cinta kasih, dengan pengorbanan. Walaupun orang lain tidak mengasihi kita, tetap kita mengasihi. Kita tetap menguasakan yang terbaik bagi bangsa ini dan semuanya bagi kemuliaan Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Adik-adik duduk, kita akan berdoa. Nah, mari kita menyatukan hati, kita menyatukan, mari kita berdoa. Bapa surgawi, sungguh luar biasa karyamu, taburanmu, firmanmu, sehingga boleh kami mengerti akan cinta kasihmu yang sungguh luar biasa yang kami terima. Dan Engkau juga mengajarkan kepada kami untuk mengasihi Engkau, mengasihi sesama kami seperti kami juga mengasihi diri kami. Biarlah pengorbananmu juga menjadikan semangat hidup kami untuk kami berkorban untuk melayani apa yang dikehendakmu. Biarlah dunia ini, sekitar kami, hidup kami ada damai, ada kesejahteraan, dan bisa kami rasakan bersama-sama. Berkati kami ya Tuhan, di dalam Kristus Yesus Allah kami yang hidup.